Ya supaya tidak terlalu banyak berdebat, langsung sajalah kita cek kondisi di lapangan seperti apa. Saya sudah ada dua rekan yang sudah ada di dua wilayah berbeda, di Kemang ada Yasin dan di Rawajati di situ ada Igita Iha nanti mengecek bagaimana proses pembebasan lahan di sana. Mungkin saya ke Kemang terlebih dahulu. Yasin, malam hari ini bagaimana kondisi di sana? Baik, untuk saat ini sudah surut Caca. Tadi sempat terjadi genangan ini kurang lebih 1,5 jam mulai pukul 5 sampai dengan setengah 7 malam tadi. Nah, di jalan Kemang Utara 9 ini semalam kita dengar bersama sempat terjadi genangan sampai dengan 1 meter. Namun tadi pada saat terjadi hujan deras sejak pukul 3 sore tadi, ini genangannya sudah mulai surut sekitar 1,5 jam saja. Dan tadi ketinggian maksimalnya ini hanya 40 cm. Bahkan untuk saat ini, mobil, motor sudah dapat kembali melintas di jalan utara Kemang. Tadi sempat ditutup selama 1,5 jam itu. Bahkan untuk saat ini pun tim PPSU sudah mulai kembali meninggalkan lokasi ini. Tadi sedikit yang disampaikan tim PPSU yang ada di sini, mereka mengatakan cepatnya surut pada malam hari ini dikarenakan untuk gorong-gorong sendiri sudah mulai dibersihkan sejak pagi tadi. Kemudian untuk pengerukan di Kali Kemang yang terdapat di belakang saya juga sudah mulai dilakukan. Sehingga dengan adanya hujan deras ini akan mempercepat surutnya lokasi yang memang biasa sering ada kebanjiran di daerah ini. Ini juga terdapat pasar di belakang saya dan ini juga sangat banyak sekali sampah-sampah plastik. Ini tentu juga upaya kita masyarakat, kita ikut membantu pemerintah mungkin melakukan pengurukan secara untuk level yang lebih tinggi, yang lebih besar. Nah, kita sebagai masyarakat tentunya mengajak bagaimana sampah-sampah plastik ini bisa dapat tidak tercemar seperti itu. Ini tadi pada saat mobil nekat melintas di ketinggian air 40 cm itu pada saat sampai di darat, ini sampah-sampah yang terbawa banyak sekali. Tentu kita jangan juga menyalahkan satu pihak saja, kita sebagai masyarakat juga harus ikut bergotong royong untuk mengentaskan masalah banjir terutama di DKI Jakarta ini. Seperti itu, Tita. Terima kasih Yasin. Sekarang saya mengecek rekan saya ini Gita Hia di Rawajati, bagaimana dengan proses pembebasan lahan di sana. Ini merupakan salah satu dari kesinambungan penanggulangan banjir. Gita Iha. Iya, Caca dan juga pemirsa, memang memasuki musim penghujan. Ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk bisa menekan potensi banjir akibat hujan yang belakangan ini akan segera memasuki musim penghujan, begitu ya Caca. Nah, ini ada lebih dari 100 bidang tanah dan juga rumah warga di Rawajati, Jakarta Selatan yang kemudian akan dibebaskan tanahnya atau lahannya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bisa menormalisasi Sungai Ciliwung. Nah, kita langsung saja Caca menyapa Ketua RW 07 Rawajati yang sudah bersama dengan saya untuk menjelaskan seperti apa tahapan dan prosesnya sudah sampai mana. Selamat malam Ibu Saribudi. Selamat malam. Bu, ini kan pembebasan lahan sudah berproses ya. Ini prosesnya sudah sampai mana sih Bu? Prosesnya sudah keluar pengumuman peta bidang. Di RW 07 ada 63 bidang yang akan terkena normalisasi. Kalau untuk di Rawajati semua ada berapa Bu RT atau total dari rumah warga yang kemudian akan dibebaskan oleh pemerintah? Setahu saya di Rawajati ada 151 bidang, terdiri di RW 3, RW 1. Nah, khusus buat di RW 7 ada 63 bidang. Ini kabarnya ada warga yang kemudian tidak setuju tidak Bu? Kami semua setuju ya, karena banjirnya sudah tidak sehat menurut kami. Dan juga banjirnya dari tahun kemarin aja kami bisa 20-an kali ya kami kena banjir. Terus kemarin sebulan ini kita udah 4 kali kena banjir. Dengan kondisi hujan seperti ini terus membuat kami menjadi terus waspada, tidak nyaman, dan menurut kami ini adalah solusi lah buat kami agar kami bisa hidup sehat, hidup lebih manusiawi lah. Emang bedanya dengan dulu banjir berapa tahun sekali Bu? Dulu itu 5 tahun sekali yang gede ya. Ini sekarang kita setahun itu bisa 2 kali yang gede. Yang gede itu artinya bisa sampai 4 meter, di RT 3 aja bisa sampai 7 meter, itu udah nggak sehat menurut kami. Gitu. Ini yang ditunggu-tunggu warga kemudian ya normalisasi sungai? Ya, karena kemarin pemerintah memberikan tanggul sementara dengan membuat tanggul dari kayu itu nggak berhasil, pakai pompa air disedot juga nggak berhasil. Nah mungkin ini adalah jawaban ya untuk mengatasi banjir di Jakarta ya. Kami ikhlas nih
dengan sejarah yang ada kami alami selama ini, sehingga kami menerima keputusan ini, tapi kami minta manusiain kah gitu. Seperti apa minta dimanusiawi? Atau warga ingin langsung bertransaksi dengan pemerintah atau tanpa mitra begitu ya Bu? Ya, kami pingin pertama kami mandiri dari awal, terus kami pinginnya di atas NJOP, terus kami ingin segera aja karena melihat kondisi cuaca seperti ini, kami tidak mau nanti di awal tahun kayak kemarin lagi Januari Februari kami ketinggian bisa 4-5 meter itu. Jadi kami berharap tahun ini kami bisa diselesaikan lah. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Sari Budi atas penjelasannya. Kita harap permintaan ataupun harapan dari Ibu dan warga sekalian bisa tercapai dan normalisasi Sungai Ciliwung ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan, baik itu dari pemerintah maupun warga yang sudah lama bertempat tinggal di sini. Kami kembalikan ke Anda di studio, Caca. Ya, terima kasih Gita Iha dari Rawajati, dan tadi ada Yasin di Kemang. Ini nanti jadi sorotan kita adalah mengenai penanggulangan banjir. Tidak hanya sumber resapan, tapi adalah naturalisasi atau mungkin normalisasi versi pemerintah pusat. Karena masyarakat di Rawajati ini sudah mau kok untuk ganti untung langsung direlokasi. Tapi kok terkendala ya. Kita lihat nanti bagaimana keseriusan dari Pemprov DKI Jakarta usai jeda berikut. Iya. Kembali apa kabar Indonesia Malam ini, waktu saya singkat sekali. Mungkin saya singkat juga ini ke Pak Pantas. Pak Pantas, lantas ini bagaimana supaya baiklah ya penanggulangan banjir. Masalahnya juga di daerah Rawajati ini masih belum selesai nih pembebasan lahannya nih. Mentoknya di mana sih? Ya, gini, penanggulangan banjir sebenarnya sederhana. Sesuai dengan rekomendasi dari DPRD melalui Pansus, bahwa yang paling penting adalah apa yang sudah kita lakukan terhadap infrastruktur banjir. Itu saja. Apa yang sudah kita lakukan kepada infrastruktur banjir. Nah, semua titik-titik banjir itu sudah diketahui dari tahun ke tahun, sudah diketahui. Nah, itu yang pertama. Dan hampir tidak ada yang signifikan dalam konteks terhadap infrastruktur banjir, mulai dari sungai sampai dengan drainase kota. Nah, yang kedua yang saya soroti soal pembebasan lahan terkena normalisasi ini sebenarnya sudah sangat lama. Bahkan sebagian besar masyarakat sudah tersandera, tidak bisa memperbaiki rumahnya dan lain sebagainya karena sudah termasuk dalam drainase kota, sampai sekarang belum terbebaskan. DPRD terus mendesak supaya itu segera direalisasikan karena secara sadar masyarakat bersedia untuk direlokasi. Baik. Kemudian yang ketiga, saya mau hubungkan dengan banjir Kanal Timur. Dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah banjir. Nah, maka pembangunan sumber resapan di sekitar itu adalah bukan jawaban terhadap banjir. Baik. Nah kemudian yang perlu saya ingatkan lagi, yang saya setuju dengan ingup daripada gubernur adalah percepatan sodetan dari Ciliwung ke banjir Kanal Timur. Baik. Nah, itu saya setuju, tetapi saya ingatkan juga di hulu banjir Kanal Timur itu harus segera dipertinggi tanggulnya. Gitu. Iya, Pak Purwanto bisa ditambahkan, Pak Purwanto. Terima kasih, singkat Pak saja. Pantas terima kasih Pak Pantas sudah mengakui bahwa ini adalah program yang progresif. Seperti yang saya ulangi lagi bahwa kita mengalami reperkusi dan kontraksi pendapatan anggaran daerah di 2020 dan 2021. Sehingga ini sangat real yang akan mengganggu apa yang menjadi serapan anggaran di SDA. Itu satu. Kedua, kita sudah merencanakan di KUA PPAS 2022 1,17 triliun untuk SDA, terbagi untuk 5 kota administrasi kota dan 1 kabupaten Pulau Seribu. Artinya di situ ada masuk juga pembebasan lahan. Perlu diketahui bahwa untuk normalisasi kita mempunyai keterkaitan dengan pemerintah pusat. Artinya ada beberapa aliran sungai yang diambil oleh pusat, sehingga Jakarta akan kesulitan untuk melakukan pembebasan karena ini masih domainnya pusat. Itu yang harus kita pahami, dan saya rasa Pak Pantas dan teman-teman juga paham itu. Artinya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mencoba mengeliminir apa yang menjadi efek banjir.
ketika banjir itu menjadi keniscayaan yang terjadi di Jakarta, Iya. karena banyak faktor yang tadi saya sampaikan, maka bagaimana caranya durasi penanganan ini bisa Baik, kita Pak tekan Purwanto. secepat mungkin. Ya, singkat saja di sini Sedikit, Bapak-bapak. sedikit, Pak, terhadap Pak Purwanto. Baik. Ya, singkat saja di sini Bang Geis, bagaimana bisa kira-kira Soal supaya pembebasan itu adalah kewenangan dari DKI. baik, ya. Nah. Terima kasih Pak Pantas. Ini kita harap ya baiklah ya mungkin penanganan banjirnya karena memang ini curah hujan diprediksi akan tinggi beberapa hari ke depan. Ya ini waktunya sudah habis, mohon maaf Bapak-Bapak. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Pastinya memang kritik terus dilakukan untuk mengawasi kinerja dari pemerintah khususnya untuk DKI Jakarta. Tapi memang apresiasi juga bolehlah dilakukan karena ada progres yang juga sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.